Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, kali ini kita masuk di mata pelajaran alat mesin pertanian, pengelolaan traktor roda 2 untuk usaha tani. Traktor tangan atau traktor roda 2, traktor tangan adalah salah satu jenis traktor yang dikendalikan dengan tangkai kemudi, bukan setir ya. Pada saat dioperasikan untuk pengolahan tanah di lahan pertanian, operator mengoperasikan dengan berjalan di belakangnya. Traktor tersebut digunakan untuk menarik alat bajak, garuk, dan rotari. Cara pengendaliannya dengan menarik kopling kanan untuk belok ke kanan atau menarik kopling kiri untuk belok ke kiri. Nah, ini adik-adik semua gambar traktor roda 2 atau rotari ya. Kemudian lanjut, traktor tangan terdiri dari beberapa komponen, antara lain satu ada motor penggeraknya, kemudian ada unit transmisi, dan yang ketiga roda penggerak dan perlengkapan pengolahan tanah ya, poin keempat. Nah, ini adik-adik sekalian, saya tampilkan motor penggerak dan transmisinya ya. Jadi adik-adik bisa lihat ada motor-motor penggeraknya di sini. Jadi bisa adik-adik pelajari. Lanjut. Di sini ada motor penggerak. Motor penggerak saat ini digunakan jenis motor pembakaran di dalam ya dengan 4 langkah. Jenis motor diesel dengan bahan bakar solar dan biodiesel. Kemudian jenis motor oto dengan bahan bakar bensin, gasohol, kerosin atau gas bio. Dan poin keempat, besar daya yang ada di pasaran untuk traktor tangan kurang lebih antara 8 sampai 16 HP ya. Kemudian masuk di unit transmisi. Unit transmisi terdiri dari susunan gigi-gigi dan fungsinya menyalurkan putaran poros ya. Fungsinya di sini menyalurkan putaran poros motor penggerak ke roda penggerak yang bertujuan mengurangi kecepatan putar dan meningkatkan torsi roda penggerak traktor. Kemudian ada unit roda penggerak. Roda penggerak terdiri dari 2 jenis, yaitu di jalan digunakan ban karet, dan untuk kerja di lahan digunakan roda sangkar yang terbuat dari besi. Nah, ini adik-adik sekalian bisa lihat gambarnya roda penggerak ya. Di sini ada bola sangkar bermacam-macam ya. Roda untuk membajak, ada roda besi untuk menggaru, ada roda sangkar. Kemudian perlengkapan pengolahan tanah. Sedangkan perlengkapan pengolahan tanah terdiri dari bajak singkal atau bajak piring, garu besi, gelebek, brujul, rotari, dan lain-lain. Ini yang dinamakan bajak singkal ya. Mungkin adik-adik pernah lihat. Kemudian ada gelebek, ini yang namanya gelebek. Ini rotari ya, yang seperti saya tampilkan tadi sebelumnya. Cara operasi dan perawatan. Gimana sih cara operasi dan perawatannya? Cara operasi traktor tangan di lahan untuk beberapa merek produksi yang sejenis hampir sama, dan biasanya yang perlu diperhatikan hanya pada jenis pengolahan tanah basah atau kering. Jika pengolahan tanah basah, maka roda sangkar perlu dipakai untuk meningkatkan traksi dan pelumpuran tanah. Sedangkan untuk pengolahan tanah kering, biasanya digunakan roda karet khusus untuk operasi di lahannya dan tambahan roda sangkar
khusus dengan diameter roda yang hampir sama diameter roda karet. Hal ini dikarenakan pada pengolahan lahan basah, roda traktor masuk ke dalam tanah sehingga diperlukan diameter yang lebih besar. Sedangkan pada lahan kering, roda hampir tidak tenggelam. Ini seperti gambar di bawah ini. Ini pengolahan lahan basah ya. Kita masuk di yang perlu diperhatikan sebelum traktor dioperasikan, perlu dikontrol. Misalnya 1, oli mesin atau motor ada atau tidak, jika ada volumenya kurang atau tidak, jika cukup kualitas oli perlu diganti atau tidak. Penggantian oli motor sebaiknya setiap 100 jam diganti, kurang lebih isinya 2 liter. Dan poin kedua, oli transmisi ada ya atau tidak, jika ada volumenya kurang atau tidak, jika cukup kualitas oli perlu diganti atau tidak. Penggantian oli transmisi setiap 100 jam dengan volume 4 liter ya. Untuk adik-adik kita masuk di poin ketiga, air radiator ada atau tidak, jika ada volumenya kurang atau tidak, dan perlu diperhatikan jika mengisi air radiator harus dicari air yang bersih, tidak asam atau basah supaya tidak mudah rusak radiatornya. Paling bagus adik menggunakan itu aqua ya, air aqua asli. Kemudian poin yang keempat, ada belt, namanya belt radiator, kondisinya masih bagus, dapat menghubungkan poros kipas dengan poros penggerak dengan kekencangan yang optimal. Biasanya jika sudah saatnya diganti, belt ini sudah kondor sehingga putaran kipas tidak optimal ya, sehingga mengurangi kerja pendingin radiator. Jika demikian akan mengurangi daya radiator. Oke, poin selanjutnya, belt yang menghubungkan motor penggerak dengan transmisi. Yang perlu diperhatikan antara puli motor dan puli transmisi senter ya. Kalau tidak ada, mempercepat umur belt karena geseran samping, secara fisik sudah banyak retakan-retakan atau tidak. Jika ada, perlu daripada putus di lapangan dan mengganggu kerja kita ya. Setelan handle kopling harus disesuaikan antara yang posisi kiri dan kanan dengan mengubah setelan yang ada agar jika digunakan untuk belok bisa bekerja dengan enak. Oke, lanjut. Filter udara. Berbicara mengenai filter udara, ya, filter bahan bakar dan filter yang lain perlu diperhatikan juga umur penggunaan. Filter udara harus sering dibersihkan, tetapi jangan sampai dilepas atau tidak digunakan. Filter bahan bakar jika sudah kotor lebih baik diganti. Umur penggantian kurang lebih 100 jam. Lanjut, mur, baut, semua harus diperiksa agar jangan terjadi kecelakaan fatal. Karena unit traktor merupakan unit yang berbahaya bagi operator dan orang di sekitarnya jika tidak diperhatikan tingkat kekuatan bahan dan cara operasi yang benar. Kita masuk di pemasangan roda. Di pemasangan roda sangkar tidak boleh terbalik. Jika terbalik, arah laknya akan mengeruk tanah, akhirnya traktor tidak bergerak maju tetapi malah ambles ke dalam seperti ontorjo ya, ke belakang. Nah, kita masuk di pengertian kapasitas kerja Alsin. Kapasitas kerja Alsin atau mesin pertanian adalah kemampuan kerja suatu alat atau mesin memberikan hasil hektar ya, kilogram atau liter per satuan waktu. Itu pengertian kapasitas kerja Alsin. Nah,
ini faktor-faktor yang pengaruhi terhadap kapasitas kerja alat dan mesin. Jadi Anda bisa lihat contohnya ya. Ini ada faktor-faktor yang pengaruhi ukuran dan bentuk petakan, contohnya sempit atau luas, segi 4, segi tidak beraturan, atau prografi wilayah. Kemudian yang mendatar, miring, bergelombang, berbukit ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan tabel ini, mudah-mudahan ya. Nah ini keadaan traktor ya. Ini keadaan traktor ini ya. Saya langkahi. Nah gini cara pola pengolahan tanah, antara lain pola tengah. Nah, ini berarti kalau kita posisi membawa hand tractor atau traktor tangan roda 2, kalau kalian mau ambil di pola tengah, jadi adik-adik mulai dari tengah, jadi ikut arah panah pada gambar yang adik-adik lihat ini ya. Kemudian pola tepi. Nah, berarti kalau adik-adik mau pola tepi, berarti adik-adik dari tepinya dulu, baru terakhir lingkaran B. Jadi ada arah panah itu ada A dan B. Itu kalau adik-adik mau di pola tepi. Kemudian pola keliling tengah. Nah, di pola keliling tengah berarti adik-adik mulai dari pola keliling tengah, berarti adik-adik mulai dari tengah. Kemudian pola keliling tepi ya. Nah, pola alfa ada pola loncat kijang dan lain-lain. Jadi dari tabel tersebut akan menentukan kapasitas kerja dari traktor, sehingga nilai finansial perlu memperhatikan kondisi-kondisi tersebut karena menyangkut kehilangan waktu yang berpengaruh dengan modal operasional seperti bahan bakar, upah tenaga, operator, penyusutan barang, kemudian pelumas dan lain-lain ya. Sehingga harga kerja dalam satuan luas atau waktu perlu memperhatikan lingkungan kerja di mana traktor tersebut menghasilkan uang dengan kerjanya. Nah, ini gambar saya tampilkan pola balik-balik rapat. Nah, jadi Anda bisa perhatikan itu di tepi belum dibajak ya. Ada tepi yang udah mulai dibajak ya. Jadi di pola bolak-balik rapat ini dia dari tepinya 3 cm. Oke ya. Nah ini adik-adik kapasitas kerja pengolahan tanah ya. Jadi adik-adik bisa lihat di tabel ini. Oke, kita lanjut. Nah, perlu juga diperhatikan tingkat kemampuan dan kemampuan petani dalam menyewa traktor, sehingga modal kerja dalam rental traktor tangan dapat menguntungkan dan berkelanjutan dengan ditandai bertambahnya unit traktor dan usaha lain dari keuntungan rental traktor tersebut. Oleh karena itu, perlu adik-adik menentukan harga sewa traktor persatuan luas ya, atau hektar, atau persatuan jam dengan tepat melalui analisis finansial. Oke, kita masuk di bagaimana sih analisis finansial usaha persewaan traktor tangan. Nah, berikut ini saya memaparkan ya, dalam menentukan harga sewa traktor persatuan luas atau persatuan waktu, maka perlu lihat ke sesuai traktor secara teknis. Jadi melihat jenis traktor yang diberikan pada kelompok usaha, yaitu dengan perlengkapan roda besi ya, sangkarnya misalnya, kemudian bajak singkal, ada gelebek dan garu. Maka traktor tangan ini cocok untuk pengolahan lahan sawah yang mempunyai irigasi teknis ya. Oke. Sedangkan analisis finansial dihitung dari jumlah biaya usaha dan kemampuan petani menyewa traktor. Jika dimisalkan harga baru unit traktor tangan ya 19 juta ya, 16
juta rupiah setiap hari bekerja 8 jam. Dalam 1 tahun diprediksi bekerja 6 bulan. Harga borongan pengolahan tanah sawah 1 hektar itu 800.000. Maka analisis finansial sebagai berikut. Oke. Ini adik-adik perhatikan ya. Biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Ya. Bisa adik-adik lihat bagaimana biaya tetap, biaya penyusutan ya. Kemudian misalnya harga unit traktor baru 19 juta ya, perhatikan ya. Kemudian ada umur ekonomi ya. Umur ekonomi ini adalah prediksi umur mesin, di mana pada umur tersebut biaya perawatan lebih tinggi jika dibanding beli baru. Jadi oleh karena itu biaya penyusutan ya. Itu. Oke. Adik-adik sekalian, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham mata pelajarannya ya, mata pelajaran alat mesin pertanian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.